PDIP Angkatan 9 dari Kabupaten Klaten yang didampingi oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Sukimin MPD dan juga pengajar praktik Bapak Purnomo SPD. Perkenalkan, saya Ulfati Sarifah dari SD Negeri 2 Ngering. Saya Diana Gestana Masari dari SDN 1 Ngering. Dan saya Cynthia Septining Tias dari SD Negeri 2 Badan Simping. Izinkan kami mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Saya Agung Santika sebagai kameramen. Kesempatan kali ini saya server yang akan mengobservasi sebuah praktik coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Cynthia dan juga Ibu Ulfa. Permasalahan yang dihadapi pada kasus ini adalah seorang guru yang mengalami kesulitan dalam mengatasi anak yang sering jahil di kelas sehingga menimbulkan keributan yang mengakibatkan pembelajaran sering terganggu. Berikut adalah pelaksanaan coaching. Selamat menyaksikan. Saya Ulfati Sarifah sebagai coach. Perkenalkan, saya Cynthia Septining Tias sebagai coaching. Perkenalkan, saya Diana Gestana Masari sebagai observer. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Liana, silakan duduk. Apa kabar Bu Ulfa? Alhamdulillah baik Bu Liana. Alhamdulillah, wah, semangat sekali ya Bu Ulfa. Iya, tentu sekali Bu. Oh iya, kalau boleh tahu hari ini mau mengadakan coaching ya Bu Ulfa? Iya, betul Bu Liana. Ini Bu Ulfa mau melakukan coaching dengan siapa? Hari ini saya akan melakukan coaching dan Cynthia. Nanti saya Ulfa sebagai coach dan Cynthia sebagai coaching. Alhamdulillah ya Bu. Nanti sebelum praktik coaching, boleh ya Bu saya tanya-tanya sebentar? Wah, tentu saja boleh Bu Liana. Oke, gini Bu, untuk praktik coaching nanti indikator penilaian apa yang akan Ibu gunakan selama proses coaching ini? Baik Bu, nanti kira-kira indikator yang akan saya gunakan itu menggunakan alur filter Bu, di mana ada identifikasi, ada tujuan, terus ada rencana aksi dan tanggung jawab. Oh, jadi Bu Ulfa akan menggunakan alur filter ya Bu? Iya, betul sekali Bu Liana. Oh, bagus sekali, luar biasa. Kemudian nanti dari praktik coaching ini, kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Jadi ini Bu Liana, nanti ada 3 kompetensi yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah kehadiran hukum atau proses, yang kedua adalah komunikasi aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Ulfa. Kemudian dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi nih, kompetensi mana yang ingin Bu Ulfa yang secara spesifik Bu Ulfa ingin gunakan? Jadi nanti dari ketiga ini saya akan memilih 2 yang akan saya spesifikkan untuk dilaksanakan Bu Liana. Yang pertama adalah kehadiran penuh dan yang kedua adalah jadi gini Bu Liana, dari ketiga kompetensi itu saya akan mengambil 2 yang akan saya fokuskan Bu Liana. Yang pertama adalah kehadiran penuh dan yang kedua yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa sekali Bu Ulfa. Berarti itu lebih spesifik lagi ya Bu. Jadi bisa mengarahkan coach supaya bisa menggali ide-ide baru lagi. Nah, kalau begitu indikator ketercapaian yang seperti apa yang Bu Ulfa inginkan? Jadi Bu Liana, untuk indikator ketercapaiannya nanti, jadi saya dapat memandu coaching untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot itu akan menimbulkan ide-ide baru bagi coaching. Seperti itu Bu Liana. Wah, berarti Bu Ulfa ini sudah mempersiapkan dengan baik ya Bu sebelum coaching ini dilaksanakan ya. Nah, kalau begitu mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan atau saya ingin tanyakan pada Bu Ulfa. Berarti Bu Ulfa sudah mempersiapkan ini dengan baik ya Bu sebelum Ibu melakukan coaching. Tentu saja Bu. Nah, kalau begitu mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan ataupun bertanya pada Ibu. Tapi silahkan nanti
Ibu bisa melakukan coaching bersama Bu Cynthia. Mohon izin ya Bu, nanti selama coaching saya boleh mengobservasi coaching yang dilaksanakan oleh Ibu. Baik, terima kasih Bu Liana. Tentu saja boleh untuk bisa menjadi observer dan coach yang akan saya laksanakan ya Bu. Dan mohon izin dulu Ibu, saya akan memanggil Bu Cynthia selaku coach dulu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Silakan untuk bisa memanggil Bu Cynthia terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Liana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan, Oh iya, silakan. terima kasih. Kenalkan Bu Liana, ini adalah Bu Cynthia. Salam kenal Bu Cynthia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, luar biasa. Luar biasa. Monggo Bu Ulfa kalau mau dimulai coachingnya, silahkan. Ya, baik, terima kasih ya Bu Liana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu untuk kabarnya. Namun mohon maaf Ibu, bolehkah saya meminta waktu sedikit untuk berbincang-bincang bersama dengan Ibu? Tentu saja boleh Bu Cynthia. Saya kebetulan ada waktu untuk Bu Cynthia. Tapi kira-kira ada apa ya Bu? Jadi begini Bu, saya ingin sharing mengenai permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Lalu apa harapan Bu Cynthia yang diinginkan setelah berbincang-bincang dengan saya nanti? Ya, harapan saya nanti saya mendapatkan solusi beserta ide untuk memperbaiki masalah ini Ibu. Baik Bu Cynthia, berarti Bu Cynthia sedang mencari solusi dari permasalahan yang Bu Cynthia hadapi ya Bu ya? Ya Ibu. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang Bu Cynthia hadapi? Jadi saat ini saya sedang mengajar di kelas juga Bu. Nah, ada salah satu murid saya yang jahil kepada teman-temannya sehingga menimbulkan keributan. Nah, keributan-keributan itu menjadi perkelahian Ibu. Seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu Cynthia. Tapi apakah Bu Cynthia sudah mencari penyebab dari kejahilan anak-anak sehingga menimbulkan keributan bahkan perkelahian di dalam kelas? Iya Bu, saya mencoba mencari tahu mengenai hal tersebut. Nah, dari permasalahan ini, perhatikan mereka ini kurang perhatian yang lebih Bu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka juga masih kurang. Oh, jadi begitu ya Bu Cynthia. Jadi anak-anak itu kurang perhatian sehingga jadi nilai-nilai kebajikan mereka juga kurang gitu ya Bu ya? Iya Ibu. Apakah kira-kira Bu Cynthia juga sudah tahu faktor apa penyebab dari mereka seperti itu Bu? Ya dari itu tadi Bu, kurangnya perhatian, kemudian tak menanamkan nilai kebajikan yang masih kurang Ibu, sehingga mereka tidak bisa menghormati dan menghargai orang lain. Oke, baik Bu Cynthia. Lalu seberapa besar harapan Bu Cynthia terhadap anak-anak? Oke, besar harapan saya kepada anak-anak supaya mereka bisa menghargai dan menghormati orang lain Bu, sehingga mendapatkan kelas yang nyaman, saling sayang. Nah, jadi kelas kita juga merasa nyaman, anak-anak juga saling menyayangi satu sama lain. Nah, Bu Cynthia, tadi kan Bu Cynthia sudah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan ini. Nah, kira-kira kekuatan apa yang dimiliki Bu Cynthia dalam mengatasi permasalahan yang dia hadapi? Ya, kekuatannya mungkin bisa mendekati secara personal Ibu, kebutuhan apa yang akan mereka penuhi. Kemudian nanti saya juga berinteraksi lagi dengan orang tua, mencari informasi dengan orang tua, kemudian juga berkolaborasi bersama dengan orang tua supaya mereka juga ikut andil untuk mendidik anak-anak kita, sehingga kalau sudah ada nilai-nilai kebajikan yang ada di diri mereka, mereka bisa untuk menerapkannya dan sehingga bisa menghormati dan menghargai orang lain. Wah, berarti langkah yang Ibu tempuh itu sudah bagus sekali Bu. Berarti langkah yang Ibu Cynthia tempuh berupa pendekatan personal, komunikasi aktif, serta kolaborasi dengan orang tua ya Bu. Wah, itu sudah langkah yang sangat bagus sekali menurut saya Bu. Lalu harapan apa yang Bu Cynthia inginkan dari langkah-langkah ini Bu? Ya, harapan saya mereka memiliki kepribadian yang bagus dari dirinya mereka, kemudian saling menghormati dan menghargai orang lain, sehingga tidak menyebabkan perkelahian bahkan keributan. Oh, begitu ya Bu Cynthia. Lalu kira-kira kapan Bu Cynthia akan memulai langkah ini? Tentunya akan segera saya mulai ya Bu untuk waktu dekat ini.
Lalu untuk pelaksanaannya ketika kegiatan pembelajaran itu kita gunakan waktu sela-sela pembelajaran. Kemudian untuk pendekatan personalnya mungkin usai kegiatan pembelajaran, lalu untuk berkolaborasi dengan orang tuanya ketika di rumah ibu. Jadi saling berkomunikasi mungkin via WA atau chat seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu Cynthia, semua rancangan yang Ibu buat itu. Lalu dari Bu Cynthia melaksanakannya dengan melihat situasi yang ada nanti ya Bu ya? Iya Ibu. Oh baik Bu. Lalu Bu Cynthia, komitmen apa yang Ibu rencanakan dari solusi yang telah Ibu laksanakan nanti? Ya, mungkin saya akan melaksanakan kegiatan itu terus-menerus ya Bu sampai terlihat hasilnya. Oh, bagus sekali Bu Cynthia. Lalu kira-kira siapa saja yang akan Bu Cynthia libatkan? Ya, tentu saja teman sejawat, kemudian kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder yang lainnya. Wah, berarti termasuk kolaborasi ya Bu Cynthia ya? Oh iya Bu Cynthia, kemudian tindak lanjut apa yang akan Bu Cynthia lakukan ke depannya? Saya akan terus-menerus melakukan penanaman nilai kebajikan yang akan saya laksanakan dengan murid Bu. Kemudian berkolaborasi secara solid dengan pihak yang terkait. Lalu hal itu ketika sudah berjalan bisa mendukung untuk berjalannya saling menghormati dan menghargai satu sama lain, sehingga menciptakan kelas yang nyaman, aman, dan kondusif. Oke, baik Bu Cynthia. Berarti kedepannya Ibu akan menanamkan nilai kebajikan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak ya Bu, untuk menciptakan kesadaran intrinsik pada diri siswa. Baik Bu, semoga rencana Ibu ini bisa terlaksana dengan lancar dan berhasil sehingga anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik ya Bu. Iya Ibu. Bu Cynthia, bagaimana perasaan Bu Cynthia setelah berbincang-bincang dengan saya tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Cynthia ini? Alhamdulillah Ibu, tentunya perasaan saya lega ya karena sudah berbincang dengan Ibu. Kemudian saya juga bisa mengatasi masalah murid saya yang jahil ini, sehingga akan menciptakan anak-anak yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, baik Bu Cynthia. Lalu apakah masih ada yang Ibu Cynthia ingin sampaikan dengan saya? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk bercerita bersama ya Ibu. Sama-sama Bu Cynthia, saya juga senang sekali bisa sharing dan berbagi dengan Bu Cynthia tentang permasalahan yang Bu Cynthia hadapi. Alhamdulillah, semoga besok ada waktu lagi untuk bisa saling sharing ya Bu. Baik Bu Cynthia. Baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin untuk kembali beraktivitas selanjutnya ya. Baik, sama-sama Bu Cynthia. Semoga sukses ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Wah, bagaimana Bu Ulfa? Tadi coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah Bu Liana, semuanya berjalan dengan lancar. Coaching yang saya laksanakan dengan Bu Cynthia tadi Bu. Alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Nah Bu, tadi dari coaching yang sudah Ibu lakukan, indikator apa Bu yang sudah tercapai di situ? Dari coaching yang sudah saya laksanakan, kira-kira indikator yang sudah tercapai itu agar kita sudah terlihat ya Bu, seperti ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Jadi semuanya sudah terlihat Bu ketika tadi kita sudah melaksanakan coaching dengan algoritma tadi. Luar biasa Bu, keren. Nah, saya izin ya untuk menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan tadi ya. Saya memang sengaja Bu mencatat beberapa hal di sini, dan memang betul Bu kan tadi sudah melaksanakan kalau kita itu dengan baik Bu, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu semua sudah nampak Bu, saya sudah mencatat bahwa itu sudah ada. Kemudian Bu Ulfa juga sudah mengembangkan pertanyaan berbobot seperti itu, sehingga tadi Bu Cynthia pun saya lihat sudah bisa mengeluarkan ide-ide yang cemerlang atau ide-ide untuk solusi dari permasalahannya seperti itu Bu. Jadi luar biasa sekali. Kalau sudah seperti itu Bu, rencana Ibu ke depan itu mau seperti apa Bu dengan Aluk-Tirta ini? Baik, terima kasih Bu Liana. Jadi rencana kedepannya saya akan memperdalam lagi Aluk-Tirta ini Bu, untuk coaching-coaching yang akan saya laksanakan ke depannya. Kan Aluk-Tirta itu ada satu tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi akan saya perdalam lagi, dan saya juga akan semakin memperdalam bagaimana cara menjadi
pendengar yang penuh, yang aktif, perhatian penuh saya kepada coaching, kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching-coaching yang akan saya lakukan ke depannya selalu bisa menggali ide-ide dari coaching sehingga permasalahan dari coaching itu bisa terpecahkan dan juga bisa tersolusikan. Begitu Bu Liana. Wah, hebat Bu, keren. Tadi juga Bu Ulfa juga sudah melakukan kajian penuh ya Bu, tapi nanti Ibu mau tingkatkan kembali pemahaman Ibu tentang alutsista ini ya, kemudian juga akan diterapkan kembali untuk mencari solusi-solusi atau membantu teman-teman sejawat dari Bu Ulfa seperti itu ya Bu. Betul sekali Bu Liana, itulah tujuan saya sehingga saya butuh sharing juga dengan opsi seperti ini, jadi saya kedepannya bisa melaksanakan dengan lebih baik kepada coaching-coaching yang akan saya lakukan selanjutnya. Wah, luar biasa sekali Bu hari ini. Pokoknya tetap semangat ya Bu Ulfa, semangat, kemudian sukses untuk kedepannya. Jadi saya juga berterima kasih hari ini sudah bisa dengan Bu Ulfa untuk observasi coaching yang dilakukan oleh Bu Ulfa. Terima kasih juga ya Bu Liana. Alhamdulillah dengan bantuan Bu Liana sebagai observer juga bisa menambah semangat saya dalam coaching sehingga saya tahu apa yang kekurangan saya sehingga saya juga bisa melakukan lebih baik lagi di coaching selanjutnya ya Bu Liana ya. Sama-sama Bu Ulfa. Oh iya, ini kita mungkin bisa sudahi ya Bu Ulfa pertemuan kita di hari ini. Tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia. Terima kasih banyak Bu Liana atas semangat yang selalu Bu Liana berikan kepada saya. Assalamualaikum Bu Liana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.